Jangan beli kamera ini kalau nggak mau nyesel di tahun 2025 ini. At least menurut netizen ya. Ini Sony ZV-1, kamera yang entah kenapa orang nggak suka aja gitu. Ketika aku bilang kamera ini tuh worth it banget, selalu ada yang jawab di komen. Mending FX3 ada A, B, C, D, disebutin panjang banget lah alasannya. Giliran gue bilang footage ini di shoot pakai kamera biasa. Dijawab lagi, buset, kamera biasa tapi ZV-1. Kayak maunya apa sih? Padahal selama udah hampir 2 tahun aku pakai si ZV-1 ini, kayaknya kamera ini tuh nggak serumit itu. Selling point utama kamera ini jelas, dia sensornya tuh sama kayak Sony FX3 dan A7S3. Jadi kita dapat all the good stuff, kayak 4K 100 fps, low rolling shutter, 12.800 second base ISO, minim noise, dan segala macamnya. Dan karena hasil gambar mereka tuh sama persis, jadi ketika si ZV-1 ini aku pakai jadi bikemnya Sony FX3, warnanya tuh langsung matching, enak banget. Dan karena bodinya beda, mulai dari bahan sampai size-nya juga beda, ini jauh lebih kecil. Dia pastinya ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga dibanding si Sony FX3. Bodi yang kecil dan plastik membuat kamera ini tuh lebih compact dan ringan, jadi enak banget buat konten. Ini nggak kelihatan kayak kamera full frame sama sekali. Minusnya buttonnya nggak sebanyak dan nggak ada water sealing kayak FX3. Untuk overheating kebetulan aku nggak ngalamin, jadi mungkin bisa tanya masalah ini ke orang yang ngalamin. Beberapa fitur seperti shutter angle, dual card slot, CF Type A support, dan XLR top handle itu nggak ada. Sebenarnya XLR top handle-nya support sih, tapi nggak dapet dan posisi hot shoe-nya kan agak aneh ya. Jadi kayaknya kurang enak ini dipakein si top handle-nya. Walaupun sebenarnya technically bisa dipakai di sini. Tapi selain yang kita sebutin, sisanya sama persis. Basically buat yang pengen kualitas gambar FX3 atau A7S3, tapi nggak perlu beberapa fiturnya. Mungkin lagi nyari kamera untuk konten, untuk jadi big cam, untuk jadi gimbal cam. Ini di kamera tuh pick sih. Ini tuh kamera yang sebenarnya tadinya aku ambil buat jadi kamera kontenku, tapi sekarang akhirnya dia naik pangkat jadi kamera utamaku karena dia semantap itu. Dan kamera ini harganya tuh ya mahal sih seperti harga kamera pada umumnya, tapi dia tuh literally hampir separuhnya FX3 pak. Jadi kurang best deal apa lagi. Mungkin karena itu juga belakangan tuh aku makin sering ngeliat dan ketemu sama orang yang ganti ke ZV-1 juga. Mantep ya. Nanti kita bikin komunitas tim Iwan. Gak nama orang. Kalau pengen lihat hasil dari kamera ini tuh kayak gimana, silahkan lihat kontenku 2 tahun belakangan ini, karena mostly di shoot dengan kamera ini. Itu aja, bye.